Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpri pada si tadi mikir termasuk mukadimah nage ulah anu sarua meureun heueuh. Ieu tantangan ieu. Challenge of the asatir di Muslim. Anjir. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuram bihi amal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu fil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala al ulama wa ummatuhu khairul umam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun rahimakumullah. Seluruh kalangan masyarakat, mulai dari pejabat, mulai dari ulama, mulai dari umara dan masyarakat biasa yang tua maupun yang muda tanpa disebutkan satu persatu, insyaallah yang saya hormati dan yakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun rahimakumullah. Saya ingin meneruskan ceramahnya, tausiahnya Al-Ustadz Ibnu, yakni tentang keutamaan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada malam hari ini karena kita diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada hati kita, sehingga walaupun cuaca penuh hujan, walaupun cuaca menantang, tetapi kita tetap bisa hadir, bisa datang ke tempat yang mulia ini dengan dasar cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan modal cinta tersebut mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita senantiasa dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa keutamaan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antaranya ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Sontak pada saat itu para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa mereka yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi menjawab,
Man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku maka nanti dia akan masuk surga. Wa man asani, dan siapapun yang maksiat tidak taat kepadaku, dia adalah orang yang enggan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, khususnya umumnya kita di Indonesia yang beragama Islam dan seluruhnya yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan modal cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal. Bu, Pak, kalau kita mau ngandelin sholat kita nyaris belum pernah khusyuk. Betul? Kalau kita ngandelin sedekah, kok mau Ustadz mah bisa ngomong doang karena sedekah benar? Tapi insya Allah sedekah ilmu. Sedekah ilmu. Kalau kita mau ngandelin sosial, juga sama kita bersosial terkadang masih terjadi gesekan. Betul? Maka modal kita adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, modal itulah yang menjadi aset yang paling berharga bagi kita, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan terbesar kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya kita bukti cinta terhadap Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, kita mau menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Dan di antara yang lain, bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Duratul Nashim dijelaskan, man sholla alaiya taqdiman li ja'alallahu malakan janahani. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku dengan penuh takdim, dengan penuh rasa hormat kepadaku, kata Nabi, maka Allah menjadikan satu malaikat. Setiap salawatnya Allah menjadikan malaikat. Bagaimana bentuk malaikat tersebut? Malaikat tersebut memiliki dua sayap. Dua sayap. Janahani. Janahani adalah isim tasnya, karena saya terkenalnya Ustadz ngoprek, sakit dioprek walaupun tadi nggak dioprek. Janahani adalah isim tasnya dari kata janahun, janahani, janahuna, namun janahuna loba. Sayapnya punya dua. Bagaimana panjangnya? Panjangnya sayap yang pertama ada di kutub utara dan sayap yang terakhir ada di kutub selatan. Kira-kira panjang apa kagak? Panjang. Bawah telapak kakinya berada di 7 lapis bumi yang terbawah. 7 lapis bumi yang tertinggi. Ke atasnya lehernya di aras. Kira-kira gede enggak? Gede enggak? Gede banget, tidak terbayangkan oleh akal kita, tapi memang itu makhluk daripada Allah Subhanahu. Tugasnya adalah dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, kau bacakan salawat untuk umat yang tadi baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna salawat daripada malaikat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW adalah bermakna istighfar. Luar biasa. Sampai kapan malaikat tersebut membaca salawat? Sampai hari kiamat. Satu salawat Allah berikan satu malaikat yang tugasnya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, geus ditoel tapi hayang kena hiji deui. Malaikat Jibril pun demikian, ya. Bahkan yang iri kepada umat Nabi Muhammad SAW bukan hanya dari kalangan para nabi, bahkan malaikat Jibril pun merasa iri kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Jibril selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril melihat dirinya begitu bagus, begitu elok dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 600 sayap. Kata Jibril, ya Allah, ya Rob, apakah ada makhlukmu yang sebagus aku yang kau ciptakan? Kata Allah, tidak ada Jibril, engkaulah makhluk yang terindah yang aku ciptakan.
Karena saking bahagianya, saking bangganya, saking bungahnya, malaikat Jibril tersebut langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaatnya malaikat Jibril berbeda dengan kita. Bagaimana? Sholat malaikat Jibril setiap rakaatnya selama 20.000 tahun. Masya Allah. Berarti kalau 2 rakaat berapa tahun? 40.000 tahun. Setelah selesai malaikat sholat 40.000 tahun, malaikat Jibril, engkau telah melaksanakan sholat yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mampu menandingi ibadahmu yang begitu khusyuk, istimewa, luar biasa, ajib, luar biasa. Ajib barok, ajib barok. Keren. Tetapi wahai Jibril, engkau perlu tahu, nanti di akhir zaman ada umat, ya, ada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang umatnya ketika sholat 2 rakaat yang penuh dengan kegoflahan, yang penuh dengan tidak khusyuk, penuh dosa, bahkan malas-malasan ibadah sholatnya, tetapi mereka ibadahnya umat Nabi Muhammad SAW dengan penuh dosa, dengan penuh kelalaian, dengan penuh kemalasan. Mereka lebih baik sholat mereka daripada sholat engkau 40.000 sholat khusyuk luar biasa. Keren apa keren? Keren gak kita? Keren. Masya Allah ya. Kalau malaikat sholat yang begitu luar biasa aja lebih hebat daripada kita. Karena apa? Karena keunggulan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka langsung bertanya malaikat Jibril, wahai Tuhanku, engkau akan berikan apa kepada umat Nabi Muhammad yang sholat 2 rakaat begitu banyak dosanya? Kata Allah, mereka akan diberikan surga ma'wa nanti di akhirat. Satu sholat umat Nabi Muhammad SAW diberikan surga ma'wa. Maka langsung malaikat Jibril ingin verifikasi, ingin tahu bagaimana luasnya surga ma'wa tersebut. Maka malaikat Jibril terbang dengan kecepatan, sekali mengepakkan sayapnya. Kepakan sayap ini kepakan sayap malaikat Jibril, bukan Garuda Pancasila. Ada kepakan, ada satu kepakan malaikat Jibril itu bisa menempuh jarak 3.000 tahun perjalanan. Luar biasa nggak? Satu kali ngepak. Perjalanan malaikat Jibril sampai kapan? Sampai 300 tahun mengelilingi surga ma'wa. Tetapi malaikat Jibril tidak kuat kelelahan, belum sampai apa-apa. Maka ketika dia tersungkur di bawah pohon yang besar, malaikat Jibril bertanya, ya Rob, ini saya perjalanan sudah berapa lama? Ya, berapa luas? Apakah seperempatnya? Apakah setengahnya? Apakah sepertiganya? Kata Allah, Jibril, engkau perjalanan sudah baru 300 tahun, belum 10%-nya dari surga yang aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa. Belum 10%, baru 300 tahun perjalanan malaikat Jibril mengelilingi surga ma'wa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan setelah ini mudah-mudahan kita tambah rajin melaksanakan sholatnya, ya, melaksanakan sholat wajibnya, dengan pahala yang sangat luar biasa. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita penuh ketidakhusyuan, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.